Dalam sprint tadi malam, banyak momen yang menegangkan sob. Tapi di antara itu semua, ada beberapa yang menarik perhatian. Di antaranya, Yamaha yang awalnya tergopoh-gopoh, terjerembab, terseok-seok, terkatung-katung di posisi belakang, kok tiba-tiba naik podium. Tapi ini sangat kontras dibandingkan prestasi pembalap lain. Lihat saja, Rins ada di mana. Dan uniknya adalah Quartararo juga nggak tahu kenapa bisa kencang. Karena motornya masih sama, tidak ada upgrade apa-apa. Apakah ini murni skill atau nekat aja? Dan juga ada yang akhir-akhir ini Mimin sering bahas, kok bisa Marini konsisten dengan Hondanya? Dan malahan duel melawan pembalap kawakan yang selama ini terbaik di Honda, Johann Zarco. Nampaknya Honda makin berbahaya nih kalau begini terus. Gimana kalau yang naik Acosta atau Martin? Dan juga KTM, sepanjang race bukannya fokus ngejar pembalap di depan, malah kejar-kejaran sendiri, bikin dengkul kopior. Nah, gimana penjelasan dari para pembalapnya? Yuk, kita bahas. Dalam balapan sprint yang penuh ketegangan di sirkuit de Catalunya, Fabio Quartararo tampil luar biasa dan berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang pemuncak klasemen sementara Marc Marquez. Hasil ini terasa istimewa bagi bintang Yamaha tersebut mengingat dia sebelumnya menghadapi berbagai kesulitan di sesi latihan bahkan pra-kualifikasi layaknya terjerat judol. Saat balapan sprint usai dan suasana mulai tenang di Montmello, Quartararo mengaku lega sekaligus bangga dengan hasil yang diraihnya melalui persaingan sengit dan ngeyel karena motornya tak sekuat rival-rivalnya namun tetap dengan manuver yang penuh perhitungan. Perjalanan Quartararo menuju podium sama sekali tidak mudah. Dia lebih dulu harus berjuang melewati sesi kualifikasi Q1 dan Q2 yang sangat ketat. Namun, berkat ketenangan dan strategi yang tepat, dia mampu mempertahankan posisi start penting yang menjadi modal untuk tampil kompetitif di sprint. Malah podium. Kami telah bergerak dari kesulitan menuju performa yang lebih baik, ungkap Quartararo, menyoroti perubahan besar yang dirasakan tim Yamaha hanya dalam waktu 24 jam. Menurut Quartararo, salah satu faktor yang mendukung transformasi performanya adalah adanya penyesuaian pada sistem elektronik motor M1. Dia juga menilai kondisi lintasan meningkat signifikan dari hari Jumat ke Sabtu. Jika melihat data historis lintasan ini, perbedaan kondisi memang cukup jelas. Namun, dia tetap merendah dan menambahkan, tidak ada penjelasan pasti untuk hasil ini. Kadang kami bisa ada di level kompetitif, tapi kadang justru kesulitan. Hari ini, kami berhasil beralih dari perjuangan menuju keberhasilan. Salah satu isu utama sepanjang balapan adalah degradasi ban yang drastis, dan Quartararo tidak menutup mata akan hal itu. Ini bukan hanya tantangan bagi saya. Saya rasa tidak ada yang menduga penurunan performa ban akan separah ini. Semua pembalap harus berhati-hati, apalagi karena catatan waktunya melambat di lap-lap terakhir. Kondisi tersebut membuat jalannya balapan semakin menegangkan karena semua pembalap harus berhati-hati dalam balapan dan pandai mengatur strategi. Meski berhasil membawa pulang hasil positif, Quartararo tetap realistis soal kondisi Yamaha secara keseluruhan. Sejujurnya, saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Semuanya sama, dengan motor yang sama dan kondisi yang sama. Apakah ini karena Quartararo ganti warna nomor? Canda sob. Dia menekankan bahwa podium ini tidak serta-merta menandakan kebangkitan besar bagi tim. Tapi setidaknya memberikan dorongan moral. Saya rasa ini belum bisa disebut sebagai titik balik besar bagi Yamaha. Namun, hasil ini jelas meningkatkan semangat tim. Kami berharap bisa meraih lebih banyak hasil serupa di balapan berikutnya. Quartararo pun mengakui bahwa tantangan lebih besar menanti, terutama soal manajemen ban. Balapan kali ini juga terasa semakin intens karena duel langsung dengan Marc Marquez. Quartararo sangat memahami karakter lawannya itu. Saya tahu, begitu kami memasuki lintasan lurus, dia akan menyalip saya. Oleh karena itu, strategi menjaga kondisi ban awal menjadi sangat penting baginya. Jika Anda memacu terlalu keras sejak awal, maka kecepatan di akhir balapan akan hilang. Jadi, saya harus berjuang sambil tetap menghemat ban. Momen paling menegangkan terjadi ketika Quartararo bersenggolan langsung dengan Marc Marquez. Saya sempat merasakan ada senggolan, entah itu rodanya atau bagian lain motornya. Tapi saya tidak akan membiarkan dia lewat begitu saja. Enak aja. Saya tahu saya harus tetap dekat dengannya. Karena jika saya kehilangan momentum di lintasan lurus, posisi saya bisa terancam. Jelas Quartararo soal adu nyali saat salip menyalip.
Sepertinya terinspirasi dengan gaya salip-menyalip bajai di Jakarta zaman dulu. Berita kedua, ada yang unik nih sob. Duel Honda antara Zarco dan Marini. Masa Marini bisa mengimbangi? Gak salah nih Bang Zarco. Dalam penampilan gemilang di Catalonia MotoGP Sprint, Luca Marini menunjukkan kegigihan yang luar biasa saat bertarung sengit melawan Johann Zarco. Membuat para penggemar tegang, tapi cuma sebagian penggemar, karena mayoritas penggemar Marc Marquez kalau di sirkuit Spanyol. Meskipun Marini akhirnya harus mengakui kekalahan, penampilannya menunjukkan kebangkitan di kancah MotoGP yang sangat kompetitif. Marini, yang mengendarai Honda yang tangguh, tampaknya telah meraih kesuksesan dengan motornya setelah awal musim yang penuh tantangan. Pembalap Italia ini yang telah berjuang keras sejak bergabung dengan Honda tahun lalu, memacu motornya sekuat tenaga, menunjukkan kecepatan dan strategi yang impresif. Setelah penampilan gemilang di Grand Prix Hungaria 2 minggu lalu, Marini terus membangun momentum akhir pekan ini di Catalonia. Setelah mengamankan tempat di babak kualifikasi kedua, dia memulai sprint race dari posisi ke-10 yang menjanjikan. Balapan yang penuh aksi ini menampilkan Marini yang melesat dengan kuat langsung naik 2 posisi, namun saat memasuki putaran kedua, dia mendapati dirinya tertahan di posisi ke-9, hasil yang tak berubah hingga bendera finish dikibarkan. Meskipun dia mungkin kehilangan posisi, keberuntungan berpihak padanya dan dia naik 1 posisi akibat kecelakaan Marc Marquez yang malang di barisan depan. Meskipun hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kualifikasinya, pertarungan sengit Marini dengan Zarco menjadi sorotan di akhir pekan. Sepanjang balapan, Marini tanpa henti mengejar Zarco, berkali-kali mencoba menyalip pembalap Prancis kawakan itu. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, dia tak mampu meraih posisi teratas. Namun uniknya, di satu sisi Zarco frustasi, di satu sisi dibalas dengan kegembiraan Marini. Pertarungannya seru, balapannya menyenangkan, masa? Dan saya senang dengan perkembangannya. Mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya, Marini menekankan para pembalap di grup kami memiliki kecepatan yang sangat mirip. Memulai balapan dari grid yang lebih tinggi merupakan keuntungan yang signifikan. Dan saya sesungguhnya senang dengan kemajuan kami. Dia mengakui kerja keras yang telah berkontribusi pada pengembangan Hondanya yang memperkuat tujuan proyek timnya. Menjelang balapan mendatang, Marini tetap optimis. Menyatakan, saya menekan Zarco dengan keras menjelang akhir, tapi saya sudah mencapai batasnya. Dan dia berhasil menyalip. Kami menjalani akhir pekan yang solid dan dengan beberapa penyesuaian pada motor di pagi hari. Kami bisa melihat peningkatan. Wah, kalau Marini sudah bangkit, Honda berarti sudah berhasil nih. Bayangin tahun 2024 kemarin, dia cuma berada di posisi 20 mulu. Ini malah 10 besar. Kalau yang make Martin, bisa kenceng kali ya. Berita ketiga, ada duel yang bikin hati berkata, jangan crash, jangan crash. Karena duel ini, seperti 3 anak kecil yang ngotot mau pulang duluan sampai rumah. Di tengah atmosfer Grand Prix Catalonia yang meriah, KTM menjadi sorotan utama berkat performa 3 pembalapnya, Brad Binder, Enea Bastianini, dan Pedro Acosta. Ketiganya terlibat dalam pertarungan sengit yang membuat para penggemar berdebar sepanjang balapan. Meski demikian, tim RC16 menghadapi tantangan sejak awal karena tidak ada pembalap mereka yang mampu mengamankan posisi start di barisan depan. Sebuah kemunduran yang cukup disayangkan bagi tim yang tengah memburu kejayaan. Pedro Acosta, yang digadang-gadang sebagai talenta paling menjanjikan di KTM, malah kesulitan saat harus bersaing dengan para tetua seperti Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Quartararo begitu lampu start padam. Sementara itu, Brad Binder yang memulai dari posisi ke-11 mencoba balapan dengan semangat tinggi. Perasaan saya saat sprint sangat baik. Ban belakang saya mungkin agak keras di awal, yang membuatnya motor sempat spin. Tapi saya menikmatinya. Bertarung dengan mereka rasanya seperti yoyo. Satu pembalap mengerem lebih awal, yang lain cepat di tikungan, dan yang berikutnya lebih bertenaga saat setelah tikungan. Gitu aja terus. Menyalip memang sulit, tapi justru itulah yang membuat seru. Sementara itu, performa impresif justru datang dari Enea Bastianini yang membela tim Tech3. Dalam sprint race di Barcelona, dia berhasil finish di posisi kelima tepat diapit 2 pembalap resmi KTM RC16. Setelah start kacau akibat pertarungan barisan tengah, justru dimanfaatkan Bastianini untuk tampil gemilang. 2 hingga 3 lap pertama, saya kesulitan karena terlalu banyak engine brake. Jadi sulit memacu motor. Tapi setelah saya mengubah pemetaan mesin, semua jadi lebih baik. Bahkan dengan tangki penuh, saya bisa menjaga ritme. Dan kecepatan meningkat seiring berjalannya putaran. Pertarungan internal KTM semakin panas menjelang lap-lap terakhir. 6 lap tersisa, Bastianini melihat kesempatan ketika Binder dan Acosta sibuk bertarung. Saat melihat mereka saling serang, saya pikir saya akan menunggu di belakang dan menyerang di akhir. Namun, rencananya buyar akibat kesalahan kecil di tikungan 9. Dia terlalu dekat dengan Acosta dan terpaksa menutup gas, dan kehilangan momentum untuk bermanuver di tikungan 10. Padahal, saya merasa Binder dan saya punya kecepatan lebih.
tapi Acosta bulat aja, jadi susah disalip. Dan terakhir, tambahan dari Mimin Shop. Meski gagal meraih target podium, Bastianini menunjukkan konsistensi dan kemampuan adaptasi yang mengesankan. Dia menilai motor KTM cukup fleksibel untuk mendukung berbagai gaya balap. KTM adalah motor yang bisa dipakai dengan banyak cara membalap. Baik saya maupun Binder punya gaya berbeda, tapi motornya tetap bisa menyesuaikan. Binder dengan posisi yang agak mundur dan gaya agresif jelas jadi tantangan bagi para lawan. Namun, Bastianini juga jujur mengakui masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki oleh KTM jika ingin bersaing langsung dengan Ducati. Kami masih butuh peningkatan, terutama di tikungan. Di trek dengan grip rendah seperti ini, kelemahan kami makin terasa. Di sektor terakhir, semua terbuka lebar. Dan untuk menikung dengan efektif, kami harus bisa menghasilkan transfer beban besar melalui pengereman dan akselerasi keras. Disitulah kami harus fokus meningkatkan motor. Nampaknya, Bastianini makin nyaman dan mulai melupakan Ducatinya. Bukan tidak mungkin, tahun depan, dengan KTM yang masih memiliki kesempatan improve, bisa bertarung podium setiap minggunya, kalau yang lain pelat.